Shalom KKS yang taat dan setia. KKS, pasal ini berisi kisah perenungan Daud atas kemenangan demi kemenangannya dan pengakuannya atas penyertaan Tuhan. Menjadi perenungan kita juga hari ini, jika hidup kita terus berada dalam kemerosotan, mungkin kita tidak berpihak kepada Tuhan, dan Tuhan juga tidak memihak kita. Dalam dunia ini hanya tersedia dua jalan, jalan ketaatan atau jalan ketidaktaatan. Jika kita memilih berkompromi, kita tetap memilih jalan ketidaktaatan, dan itu membuat celah bagi iblis. Kesombongan, tinggi hati, berlaku belat-belit, tidak setia, mengakibatkan kita kehilangan kemenangan dan perlindungan Tuhan. 2 Samuel 22 ayat 21, 23, dan 27. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. KKS, kita telah belajar 7 hukum universal. 1. Hukum tabur tuai. 2. Hukum ucapan syukur. 3. Hukum pengampunan. 4. Hukum deklarasi. 5. Hukum kerendahan hati. 6. Hukum kesehatian, kesepakatan, kerukunan. Dan 7. Hukum kasih. Jika 7 hukum ini kita perhatikan, maka kita sedang berjalan di jalan Tuhan, bukan di jalan iblis. Jika kita menyadari hukum-hukum di atas, maka kita tidak akan secara sembrono mengisi hidup kita karena hukum itu nyata. Apa yang kita perbuat, itulah yang kita tuai. Jika kita sadar bahwa ada tuaian dari sikap kita yang mudah mengampuni, maka sesungguhnya kita sedang membungkam iblis untuk tidak berintervensi atas hidup kita. Jika kita sadar bahwa apa yang kita ucapkan itu memiliki kuasa untuk terjadi, maka kita akan menjaga hati kita bersih, sehingga yang kita ucapkan bukan perkataan sia-sia, tetapi perkataan yang mendatangkan kuasa pemulihan, berkat, dan kelimpahan. Dan apa yang menjadi dasar dari semua hukum ini adalah tinggal di dalam Tuhan, sebab Tuhan sendiri adalah kasih. Mari periksa, apakah Tuhan sudah tinggal di dalam kita? Apakah hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan, atau kekalahan demi kekalahan? KKS, mungkin kita sering menemui orang yang sangat sulit untuk diajak bicara dan diberi nasihat. Kita bermaksud baik, namun ada orang-orang yang membangun tembok kebenarannya sendiri. Orang-orang yang demikian sebenarnya membutuhkan pertolongan, namun tembok kesombongan telanjur dibangun. Lalu bagaimana nasib orang-orang yang seperti ini nantinya? Alkitab sudah menulis. 2 Samuel 23 ayat 6-7. Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan, sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Tetapi orang-orang yang mengalami kemuliaan Tuhan akan diangkat tinggi, sebab mereka menghormati hukum-hukum dan jalan-jalan Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang disenangi di lingkungannya, dan bukan orang-orang yang dihindari. 2 Samuel 23 ayat 1-5. Inilah perkataan Daud yang terakhir.
tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Setelah perenungannya, Daud pun mengalami kesombongan hati. Tuhan menguji hati Daud, agar ia terus naik ke gunung Tuhan dan selalu menyadari kemenangannya hanyalah dari Tuhan saja. Iblis diizinkan bangkit melawan Israel, bandingkan 1 Tawarik 21, dan membujuk Daud untuk melakukan perhitungan terhadap jumlah rakyatnya, dan disitulah Daud tahu betapa kokohnya kerajaannya. Panglimanya yang bernama Yoab sudah mengingatkan, mengapa tuanku raja menghendaki ini? Ayat 3. Dan di ayat 10, Daud pun menyadari kesalahannya dan siap menerima hukuman dari Tuhan. Dari 3 hukuman yang akan diberikan Tuhan, Daud diberi kelonggaran untuk memilih satu, dan Daud memilih untuk jatuh di tangan Tuhan saja. Maka Tuhan menimbulkan penyakit sampar di antara rakyatnya, sehingga 70.000 orang mati kena penyakit sampar. Ayat 13-14, sehingga rakyatnya menjadi berkurang. 2 Samuel 24 ayat 17, 24-25. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku. Tetapi berkatalah raja kepada Araunah, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu, Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. KKS, seringkali kesuksesan dan keberhasilan serta kekayaan membuat manusia sombong, dan itulah dosa Lusifer. Kesombongan adalah benih dari segala dosa dan pasti menghasilkan kehancuran. KKS, dimanapun, kapanpun, belum berhasil atau sudah berhasil, milikilah kerendahan hati dan kesadaran penuh yang membawa kita kepada satu sikap hati yang selalu menyadari bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, dan tanpa Tuhan kita tidak dapat mencapai prestasi hebat. Amin.